Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Tapi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Metalis Putri Pratiwi dengan NIM 214240028. Saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang yang pertama, pemahaman tren pasar, yang kedua, branding, yang ketiga, pengembangan produk kreatif, dan yang keempat, distribusi. Pemahaman tren pasar. Tren pasar merupakan kecenderungan atau pola perilaku yang muncul di pasar atau industri tertentu, yang menunjukkan bagaimana permintaan dan penawaran terhadap produk atau layanan tertentu sedang diminati oleh banyak masyarakat. Pentingnya memahami tren pasar. Memahami tren pasar itu sangat penting bagi pelaku bisnis, baik pengusaha besar maupun UMKM, karena yang pertama itu membuat keputusan bisnis yang tepat. Nah, dengan memahami tren pasar, pengusaha dapat menentukan produk atau layanan apa yang akan diminati oleh konsumen di masa depan. Yang kedua, meningkatkan peluang kesuksesan. Nah, mengikuti tren pasar dapat membantu pengusaha untuk meningkatkan peluang kesuksesan dalam bisnis mereka. Yang ketiga, menarik pelanggan baru. Dengan menawarkan produk atau layanan yang mengikuti tren pasar, pengusaha dapat menarik pelanggan baru yang sebelumnya tidak tertarik dengan produk atau layanan mereka. Yang keempat, meningkatkan keuntungan. Dengan mengikuti tren pasar, pengusaha dapat meningkatkan keuntungan mereka dengan menjual produk atau layanan yang sedang diminati oleh konsumen. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi tren pasar. Tren pasar itu dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Di antaranya yang ketiga ini. Yang pertama, perubahan teknologi. Perkembangan teknologi dapat menciptakan produk atau layanan baru yang sebelumnya tidak ada. Hal ini dapat mengubah tren pasar dan menciptakan peluang baru bagi pengusaha. Yang kedua, perubahan gaya hidup. Perubahan gaya hidup masyarakat dapat mengubah tren pasar. Contohnya, saat ini masyarakat semakin sadar akan kesehatan, sehingga produk-produk kesehatan dan organik menjadi semakin banyak diminati. Yang ketiga, perubahan ekonomi. Perkembangan ekonomi dapat mengubah tren pasar. Contohnya, ekonomi saat ini sedang sulit, maka masyarakat akan lebih memilih produk atau layanan yang lebih murah dan juga mudah dijangkau. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu branding. Branding ialah proses menciptakan identitas suatu perusahaan yang meliputi pengembangan dan pengelolaan identitas merek, logo, citra, karakter, kredibilitas, dan ciri visual. Tujuan utama dari branding ialah untuk membangun identitas merek yang kuat dan mengingatkan kepada pelanggan tentang perusahaan tersebut. Proses branding meliputi penelitian, strategi, desain, dan penggunaan media sosial dengan tujuan untuk membangun citra yang baik kepada publik dan membuat merek tersebut itu terkenal dan dapat diingat oleh masyarakat. Mengapa branding penting untuk industri kecil? Karena industri kecil merupakan industri yang kompetitif, di mana banyak perusahaan menawarkan produk dan layanan yang serupa. Branding tersebut dapat membantu perusahaan kreatif untuk yang pertama, membedakan diri dari pesaing. Branding membantu perusahaan kreatif untuk menunjukkan kepada pelanggan apa yang membuat mereka berbeda dan unik. Yang kedua, membangun kepercayaan dan kredibilitas. Branding yang kuat dapat membantu perusahaan kreatif dalam membangun kepercayaan dan kredibilitas dengan pelanggan, yang dapat meningkatkan penjualan dan juga loyalitas pelanggan.
Yang ketiga, menarik pelanggan baru. Branding yang menarik dapat membantu perusahaan kreatif dalam menarik pelanggan baru yang mungkin sebelumnya tidak mengetahui produk atau layanan mereka. Yang keempat, meningkatkan nilai perusahaan. Branding yang kuat dapat meningkatkan nilai perusahaan kreatif yang membuatnya lebih menarik bagi investor dan pembeli potensial. Selanjutnya, pengembangan produk kreatif. Pengembangan produk kreatif merupakan proses menciptakan, menyempurnakan, dan meluncurkan produk baru yang inovatif dan memiliki nilai jual. Produk kreatif dapat berupa barang atau jasa yang menawarkan solusi unik dan menarik bagi kebutuhan atau keinginan konsumen. Menurut Ciptono pada tahun 2008, beliau mengungkapkan bahwa pengembangan produk merupakan sebuah strategi untuk produk baru seperti produk yang disempurnakan, produk orisinil, produk modifikasi, dan juga brand baru yang dikembangkan dengan cara riset dan juga pengembangan. Nah, tujuan dari pengembangan produk kreatif itu untuk memberikan nilai yang maksimal bagi para konsumen. Tak hanya itu, hal tersebut juga bertujuan untuk memenangkan persaingan perusahaan dengan cara memilih produk yang inovatif. Selanjutnya, distribusi. Distribusi ialah salah satu bagian dari pemasaran. Nah, distribusi juga dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa sehingga penggunaannya sesuai dengan apa yang diperlukan. Distribusi juga merupakan kegiatan yang sangat penting agar produk dari produsen itu bisa sampai ke tangan konsumen dengan efektif. Distribusi menurut Silastra pada tahun 2006 ialah suatu sistem yang menunjukkan segala sesuatu atau sumber daya organisasi yang disimpan dalam antisipasinya disebut dengan istilah distribusi. Intinya distribusi itu merupakan perantara dalam proses pemindahan barang dari produsen ke konsumen, seperti itu. Dalam kegiatan distribusi, banyak sekali aspek di dalamnya, sehingga pendistribusian itu bisa berjalan dengan efektif. Salah satunya ialah distributor. Nah, distributor merupakan pelaku atau subjek yang melakukan kegiatan distribusi. Bisa diartikan distributor ini orang atau perusahaan yang mendistribusikan atau yang menyalurkan produk yang mereka beli kepada pembeli. Dengan kata lain, distributor ialah orang yang mengambil produk dari produsen untuk dijual lagi, berupa barang tapi bisa juga berupa jasa. Pada industri kreatif, distribusi juga dilakukan melalui berbagai cara seperti melalui jaringan distribusi, pengiriman langsung, atau melalui pasar. Nah, jaringan distribusi merupakan salah satu cara yang paling umum untuk mendistribusikan produk. Jaringan distribusi dapat mencakup berbagai tingkat, mulai dari distributor, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, agen, dealer, hingga ke toko atau konsumen. Pengiriman langsung merupakan cara distribusi yang lain, di mana produk dikirim langsung kepada konsumen. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti melalui pengiriman online, Shopee, gitu, melalui katalog, atau melalui pengiriman langsung dari toko. Saya Umi Kulsum, pemateri kedua NIM 21424 0009. Saya akan menjelaskan tentang komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran adalah proses menginformasikan, mengumpulkan, dan membentuk informasi yang dapat mengubah perilaku konsumen. Komunikasi pemasaran dapat dilakukan melalui berbagai media,
seperti telemarketing, media sosial, iklan, email marketing, atau event marketing. Komunikasi pemasaran penting dalam pemasaran produk kreatif karena ia membantu meningkatkan pengenalan produk, mengubah perilaku konsumen, dan memperkuat hubungan dengan konsumen. Komunikasi pemasaran dapat membantu mengubah perilaku konsumen seperti membeli lagi, membuat produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan minat pasar, serta memperkuat hubungan dengan konsumen. Komunikasi pemasaran juga dapat membantu mengembangkan inovasi dan kreativitas dalam industri kreatif, seperti mengembangkan produk yang lebih unik dan spesifik, mengembangkan kreativitas dalam mengembangkan produk dan bersaing di industri kreatif, dan memperkuat hubungan dengan konsumen. Selanjutnya yaitu pemasaran konten. Pemasaran konten adalah strategi pemasaran yang menggunakan konten, baik berupa teks, audio, visual, untuk meningkatkan pengenalan produk, mengubah perilaku konsumen, atau untuk memperkuat hubungan dengan konsumen. Komunikasi pemasaran dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti telemarketing, media sosial, iklan, email marketing, atau event marketing. Pada industri kreatif, pemasaran konten dapat dilakukan dengan baik jika dilakukan dengan baik dan tepat. Pemasaran konten dapat membantu meningkatkan pengenalan produk, mengubah perilaku konsumen, dan memperkuat hubungan dengan konsumen. Strategi pemasaran konten yang efektif dapat membantu meningkatkan popularitas merek, mengubah perilaku konsumen, dan memperkuat hubungan dengan konsumen. Cara menerapkan pemasaran konten dalam pemasaran produk kreatif, yaitu yang pertama itu ada membuat konten yang menarik dan relevan. Konten yang baik dapat memperkuat hubungan dengan konsumen dan membantu meningkatkan pengenalan produk. Konten yang menarik dapat menjadi pusat perhatian konsumen dan membantu memperjelas informasi tentang produk. Menghadirkan konten menghadirkan konten yang relevan. Konten yang relevan dapat membantu mengubah perilaku konsumen dan membuat mereka lebih berpikir untuk membeli produk. Konten yang relevan dapat membantu mengubah perilaku konsumen, seperti membeli lagi atau membantu mengembangkan inovasi dan kreativitas dalam industri kreatif. Selanjutnya yaitu menggunakan media yang tepat. Pilih media yang tepat untuk menghadirkan konten. Media sosial, blog, website, atau email dapat digunakan untuk menghadirkan konten yang relevan dan menarik. Selanjutnya yaitu memanfaatkan konten yang memperjelas informasi. Konten yang memperjelas informasi dapat membantu konsumen lebih memahami produk dan membantu mereka membeli produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan minat pasar. Yang terakhir itu tentang memperkuat hubungan dengan konsumen. Konten yang memperkuat hubungan dengan konsumen dapat membantu memperkuat kepercayaan konsumen terhadap merek dan membantu memperkuat hubungan dengan konsumen. Analisis dan pengukuran. Analisis dan pengukuran merupakan proses yang penting dalam pemasaran karena membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan pasar. Analisis pasar bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan konsumen yang ingin dipenuhi oleh perusahaan dan menetapkan cara merancang serta mengungkapkan tawaran yang dapat memuaskan kebutuhan tersebut. Pengukuran pasar dapat dilakukan melalui berbagai metode seperti analisis deret waktu, analisis permintaan secara statistik, atau survei minat pembeli. Analisis dan pengukuran bertujuan untuk membantu perusahaan memahami pasar yang lebih baik, membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan pasar, dan membantu memperbaiki produk atau jasa yang dijual. Dalam industri kreatif, analisis dan pengukuran dapat dilakukan dengan baik jika dilakukan dengan baik dan tepat.
Pada industri kreatif, analisis dan pengukuran dapat dilakukan dengan baik jika dilakukan dengan baik dan tepat. Pengukuran dan analisis dapat membantu mengubah strategi pemasaran, membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan pasar, dan membantu memperbaiki produk atau jasa yang dijual.